Nah, bagaimana cara mengecor beton di dasar laut? Bagaimana? Bisa Anda lihat sendiri, ada banyak sekali jembatan di dunia dan di akhirat. Tapi pernah nggak sih lu sembahyang? Dan pernah nggak sih lu kepikiran, itu pondasi jembatan gimana cara membuatnya? Itu kan pondasinya terbuat dari semen. Bagaimana caranya semennya bisa kering? Sementara sungai tidak pernah kering airnya. Apakah sungainya dikuras dulu? Atau airnya dialihkan dulu ke jonggol? Ya, masuk akal juga sih. Tapi bagaimana dengan jembatan yang menghubungkan dua pulau di tengah laut? Tentu kita tidak bisa mengalihkan airnya. Lah, jadi bagaimana dong? Oke, daripada sama-sama merenung, mari kita simak videonya. Kalau lagi nongkrong gini, kita enaknya ngeritik pemerintah. Iya. Hei, bagaimana kita mau membangun pondasi kalau air menggenang seperti ini? Ya, bagaimanapun caranya, kita harus menghilangkan dulu air dari lokasi proyek. Entah itu dikuras ke, disedot ke, diminum ke, terserah. Pokoknya air itu tidak mengganggu pekerjaan. Ya, dikuras dong. Nah, proses ini disebut dewatering. Pertama-tama pekerja akan mandi-mandi dulu. Maksudnya menyelam ke dasar laut atau ke dasar sungai untuk mencari keong. Ya enggak lah. Dia menyelam untuk memeriksa kontur tanah di dasar sungai atau di dasar laut. Terkadang mereka memakai robot penyelam. Tapi pakai manusia aja lah, biar lebih murah. Nah, untuk mengeringkan lokasi, maka dipasanglah dinding pembatas. Dinding itu dapat berupa tiang panjang yang ditumbuk masuk ke bumi, kemudian ditimbun dengan tanah. Ya, bisa menggunakan tanah apa saja, asal jangan pakai tanah kubur. Nah, setelah lokasi dikelilingi oleh dinding pembatas dan sudah dipastikan kuat menghadapi air tekanan dari luar, barulah air yang di dalam dinding pun dikuras. Ya, jadi air yang di dalam area itu aja yang dikuras. Hei, siapa yang nyuruh Anda menguras sungai? Berhenti. Banyak yang ke sungai. Lagi pula, pekerja menggunakan pompa air besar untuk mengeluarkan air dari area tersebut. Nah, ini disebut cover dome. Cover dome adalah struktur sementara untuk mempermudahkan para pekerja membuat pondasi. Agar air tidak masuk, warga pun dilarang buang air sembarangan. Dan gua Dan, jangan gua terus Dan. Nah, setelah air habis terkuras, kita tidak bisa membuat langsung pondasi, melainkan kita harus menggali lagi sampai mendapatkan tanah yang keras. Lalu, bagaimana kita sudah menggali ke sisi lain bumi, tetapi tidak menemukan tanah yang keras? Ya, caranya kita masukkan tiang panjang sampai tiang tersebut mentok. Tapi kalau udah masuk ke dalam tapi nggak mentok-mentok juga, aneh juga. Untuk pembuatan pondasi tiang jembatan sendiri, kita bisa memakai beberapa cara. Bisa memakai cara tiang panjang, dan bisa juga memakai cara bore pile, yaitu tanahnya kita lubangi, kemudian besi tulangan dimasukkan, kemudian dicor. Tapi ya terserah bagi Anda, mana menurut Anda lebih mudah. Proses pengecoran tidak langsung dituang begitu saja, tetapi mereka memakai corong panjang yang bersambung ke bawah, sehingga kalau ada endapan air di bawahnya bisa terangkat ke atas. Nah, setelah pondasi tiang jembatan selesai, maka semua komponen penunjang tadi bisa kita buka lalu pindah ke pembuatan tiang selanjutnya. Apa? Jadi tadi kita berjuang mati-matian cuman membuat satu tiang, sementara jembatan raksasa itu kan membutuhkan banyak sekali tiang. Pantas saja ya pembangunan jembatan bisa sangat lama. Bahkan ada loh yang pembuatannya mencapai puluhan tahun. Waduh, masyarakat udah berenang duluan tuh. Selain membutuhkan waktu yang cukup lama, pembuatan jembatan juga membutuhkan banyak dana, bahkan bisa mencapai triliunan rupiah. Bahkan ada sih yang sampai puluhan triliun. Wih deh, nggak kebayang aku duit sebanyak itu. Waduh, kalau saya punya uang sebanyak itu, pasti bisa langsung lunas motorku.
Nah pemirsa, kira-kira begitulah gambaran umumnya. Bagi kalian para pekerja proyek yang lebih tahu, bisa saling memberitahu di kolom jembatan. Bagi kalian yang masih merasa kurang tahu, silahkan cari tahu. Siapa tahu tambah tahu. Ya, untuk video kali ini sekian dulu ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya. Dan sampai jumpa. Jangan lupa notifikasinya, lonceng.